ikrar janji di hadapan presiden dan di hadapan masyarakat Kalimantan Tengah, dan janji itu diikrarkan di hadapan Allah. Kalau janji tidak ditepati, berarti kita termasuk orang yang khianat. Makanya seorang pemimpin itu dalam beberapa ketahanan, orang yang pertama kali masuk surga kalau dia melaksanakan tugas dan janji itu dengan tepat, benar dan akurat. Jadi jabatan apapun jabatan itu ladang sebenarnya untuk memperoleh keridhaan Allah. Tetapi bila salah kita menggunakan ladang untuk memperoleh jurang yang memasukkan kita kepada kerugian dunia dan akhirat. Artinya azab dan siksa Allah menyertainya, tinggal kita memilih dalam jabatan itu. Jadi bagi pemegang amanah itu tidak mudah. Dan yang perlu dipegangi bagi yang memiliki amanah, misal nang kita pimpin di 10 itu, jadi kita harus bisa berdiri di tengah. Nang 5 ini galiannya mampu, nang 5 ini khusus mahapak. Jadi bila dihapak orang jangan kecil hati, bila diambung orang jangan kita berbesar hati. Misal contoh masih bagus Al-Jihad, ada nama ambung panitia, tapi ada juga nama mencari celah. Nah, jadi kita harus berdiri di tengah. Dihapak orang jangan kecil hati, diambung orang jangan berbangga hati. Nah, penting tanamkan niat kita karena Allah. Nah, itu juga pembacaan di pro dan kontra. Tapi kalau kada tahan mengandung risiko, ibaratnya kalau pohon itu semakin tinggi, maka angin yang bertiup semakin kencang. Tapi kalau kada akan berisiko jadi rumput, rumput tumbuh rendah tapi dijajah orang. Berarti kalau kayak itu salah masalah hidup nih. Jadi pohon yang tinggi angin yang bertiup, jadi rumput dia injak orang, berarti kada ada napasnya. Nah, itulah artinya permainan hidup di dunia. Jadi kita harus bisa berdiri di tengah. Apapun profesi kita, yang penting niatkan karena Allah. Nah, keenam tanda-tanda orang yang diberi keberuntungan oleh Allah, orang yang dapat memelihara adabnya dengan semua makhluk. Karena ciri orang baik lawan Tuhan itu baik dulu lawan manusia, baik dulu lawan makhluk. Nah, adab yang perlu dipelihara adab. Satu, adab dengan diri kita sendiri. Itu banyak adab dengan diri sendiri. Yang kedua, kita harus memelihara adab dengan orang tua. Yang ketiga, kita harus memelihara adab dengan guru. Dan ada adab yang terpenting dengan semua makhluk Tuhan yang bernyawa. Jadi kalau kita artinya mau mempelajari sejarah Abdullah Mubarak ini guru Imam Bukhari dalam mempelajari hadis. Abdullah Mubarak ini menurut cerita 30 tahun waktunya dihabiskan untuk belajar adab. Adab itu artinya bahasa agamanya akhlak. Wa bu'istu wa liutammima makarimal akhlak. Diutusnya aku ini ujar Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi yang diajarkan oleh Rasulullah itu akhlak atau adab. Nah, bila kita kada berakhlak dalam masyarakat, sama artinya kita kada berakhlak. Maka yang dijaga itu muru'ah, adab dalam kehidupan. Membapater ini nyaman, terus membapater. Tapi yang perlu dilihat orang itu sikap dan keseharian seorang pendakwah itu apakah selaras antara perkataannya dengan perbuatan atau tingkah lakunya sehari-hari. Misal menyuruh orang ke masjid,
sudah haji. Yang lembaga Allah ni kayak apa? Biar kata-kata enggak nang haji di dalam masjid. Tetapi bila mati LSA haji anaknya harus kita mampu menjadi figur yang bisa digugu dan ditiru bahar. Makanya ciri haji yang mabrur itu dua. Satu, setelah pulang dari Mekah ada perubahan sikap dalam perbuatan. Nah, kedua, semakin dermawan di dalam hidup. Jangan anjing mereka ya terlalu mengikut di terlalu misik, mengarsip tuanya. Jadi sadar-sadar aja mengajak tunggal ukur dan atas. Insya Allah subuh kita menerangkan bagaimana tanda-tanda puasa yang mabrur. Kita tidak bisa mengatakan bahwa selesai puasa kita mabrur diterima oleh Allah. Ada rentetan tanda-tanda orang yang mabrur puasanya itu ada gejalanya setelah puasa ini kelihatan. Itu salah satu bentuk puasa orang yang mabrur. Ayat yang selanjutnya, wa qala ta'ala wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan segala apa yang kamu kerjakan dari amal yang baik, maka Allah mengetahuinya. Jadi apapun dari kebaikan yang kita kerjakan diketahui oleh Allah. Begitu juga dengan maksiat dan keburukan yang kita gali diketahui oleh Allah, tersimpan baik catatannya di sisi Allah. Kalau kita berbicara amal kebajikan, jadi amal kebajikan ini banyak kelompoknya. Satu, ada yang namanya amal dengan anggota badan. Salah satu yang jenis amal dengan anggota badan itu berbuat baik kepada ibu bapak. Itu bentuk ketaatan yang paling sempurna. Kewajiban dengan ibu bapak juga kalau kita mau dikatakan berbuat baik dengan anggota badan, mendoakan dia baik masih hidup maupun sesudah meninggalnya. Karena dikatakan dalam hadis bahwa kalau seorang masuk ke dalam kubur ada tiga yang membantu: ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh, dan amal jariah. Nah, sebagai adab dari anak yang baik mendoakan kepada kedua orang tuanya, dan sebagai salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua kita apabila kedua-duanya sudah meninggal dunia. Sambung tali silaturahmi dengan teman dekatnya waktu beliau hidup. Kalau ada isi duit, bantu seadanya. Nah, dalam sebuah keterangan bahwa kalau kita menyambung silaturahmi dengan kawan orang tua kita, berarti kita itu termasuk anak yang taat. Karena kita menyambung silaturahmi dengan kawan sidik. Ini yang jarang kita sadari. Setelah orang tua kita tidak ada, kita jarang menyambung silaturahmi dengan kawan dekatnya. Kita tahu siapa kawan dekat sidik yang sering bailang ke rumah. Pasti kita tahu. Yang kedua, kelompok amal yang kedua, amal dengan hati. Kalau tadi dengan badan, ini dengan hati. Amal dengan hati ini salah satu bentuknya ikhlas. Apapun yang kita kerjakan, yang kita gali, harus tanamkan keikhlasan. Bukan ada sifatan dan sifatin. Dalam bahasa Malupai, terlibat lurus, kelincing, dan kait. Kamu tanya, jangan takut. Nah, 4-5 angket. Nah, itu ngaranya kalau orang badali, terlibat
Tapi kalau orang sudah menduduki makam ikhlas, dia akan mencari fadilah dan mencari keutamaan lagi, dan dicari keridaan daripada Allah dalam setiap perbuatan. Salah satu bentuk amal yang dinilai dengan hati juga adalah sabar. Sabar itu permainan hati, kemampuan kita menerima apa yang diberikan oleh Allah, baik itu nikmat maupun musibah. Misal kita diberi oleh Allah rezeki dalam bentuk uang, kita harus sabar. Apakah kita bisa menggunakan uang itu di dalam jalan kebaikan atau jalan berkuya-kuya? Bila kita menggunakan jalan berkuya-kuya, berarti kita tidak sabar terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi apapun harta yang kita miliki, misal diisi mobil itu bisa dikirim ke surga kalau dibawa ke pengajian, kalau dibawa ke tempat yang bermanfaat. Tapi kalau dibawa mobil itu ke tempat kurang waras, itu berarti kita tidak mensyukuri nikmat mobil yang diberikan oleh Allah itu. Jadi pada hakikatnya semua harta yang kita miliki itu bisa kita transfer ke akhirat.